Oke, selamat malam teman-teman. Hari ini eh, kita kembali bersama dengan Ibu Sagita ya. Nah, sebelum kita mulai, kita latihan nafas dulu ya, sekitar 2 sampai 3 menit. Ya, kita satukan hati dan pikiran kita. Nafas masuk, perutnya dikembungkan. Nafas keluar, perutnya dikempiskan. Ya, oke, duduk dengan tegak, punggung lurus. Pandangan lurus ke depan, mata dipejamkan pelan-pelan. Nafas masuk, saya tahu nafas masuk. Nafas keluar, saya tahu nafas keluar. In, 2, 3, 4, 5. Out, 7, 8, 9, 10. In, 12, 13, 14, 15. Out, 17, 18, 19, 20. In, 22, 23, 24, 25. Out, 27, 28, 29, 30. In, 32, 33, 34, 35. Out, 37, 38, 39, 40. In, 42, 43, 44, 45. Out, 57, 58, 59, 60. Oke teman-teman, kita kembali ke layar. Oke, selamat malam Bu Sagita. Selamat malam. Ya, Selamat malam. teman-teman banyak yang udah pernah ketemu dengan Malam. Ibu Sagita ya. Iya, Oke, silakan Bu ketemu. Sagita. Hari ini Bu Sagita akan ngobrol bareng dengan kita. Ya, silakan Bu Sagita dipandu. Baik, terima kasih, Bu He. Eh, Baik, teman-teman, malam hari ini saya cuma mau ngobrol-ngobrol. Kemarin itu kan memang kayaknya yang lain selalu membagikan hal-hal baik gitu ya, hal-hal luar biasa untuk teman-teman di sini. Sementara saya jadi pendengar terus. Sekarang saya mau berbagi, tapi sebetulnya ini saya mau tanya dulu deh sama teman-teman. Satu kata aja. Satu katanya ini adalah masalah. Hmm, masalah. Boleh tahu nggak ya, teman-teman di antara teman-teman yang ada di sini, berarti ada 14 orang selain saya ya, itu menurut teman-teman masalah itu apa sih? Hmm. Tantangan. Tantangan. Oke. Contohnya masalah yang pernah terjadi sama Ibu seperti apa nih? Yang menurut Ibu Ya, masalah yang saat ini aja lagi dialamin misalkan. eh, di mana banyak sekali pekerjaan ya yang dituntut, terus untuk menyelesaikannya tuh cukup bikin sakit kepala gitulah. Bikin sakit Jadi kepala. menurut saya kok jadi masalah sih ini kerjaan kayak gini kayak gitu ya. Ya. Jadi tapi saya bicara dengan diri saya, Ri, come on Ri, ini adalah satu tantangan di mana kamu harus bisa lebih uh, kuat lagi, jadi semacam imunisasi gitu ya, supaya kamu bisa lebih kuat, lebih tahan banting dan sebagainya. Terima kasih Bu. Luar biasa. Tadi Ibu siapa ya nggak muncul di sini Dia, namanya?
Ibu Ria. Ibu Ria luar biasa loh. Jadi melihat masalah sebagai tantangan. Gitu ya Bu Ria ya. Simpelnya ya. Berarti Iya, ada, karena gini, kalau kita bicara tentang batu sandungan, itu semua orang pasti akan ngalamin. Dan masing-masing punya level kesulitan atau jenis dan bentuk yang berbeda-beda. Tergantung dari eh, level kesadarannya sendiri. Betul ya? Hmm. Nah, kemudian, tapi ya ini dia, batu ini dilihatnya sama siapa, dari sudut mana. Contoh tadi Ibu Ria melihat batu ini dari tempat duduk di sebelah sini, sehingga terlihat sebagai tantangan. Bagi beberapa orang, batu ini terlihat seperti suatu masalah. Dan bagi beberapa orang, batu ini terlihat seperti seninya hidup. Nah, jadi kalau kita bicara soal masalah, sebetulnya itu adalah nggak sama untuk setiap orang, akan berbeda interpretasinya, betul ya, seperti itu. Oke, baik. Apakah ada yang mengganggu lainnya, Ibu Ria, selain itu? tidak sih Bu. Dan itu sudah teratasi ya, maksudnya bisa diterima dan bisa dihandle gitu ya. Oke, baik. Kalau yang Iya lain, Bu. Yang lain ada yang mau share, Hmm. teman-teman? Bisa Bu, kita. saya coba ya. boleh, 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 Kak, boleh. Kalau saya itu masalah itu seperti sebuah apa ya, kenyataan atau kebutuhan, harapan. Jadi kadang-kadang ekspektasi kita terlalu tinggi Ya, sehingga satu masalah gitu loh. Sebenarnya masalah itu kadang-kadang kita ciptakan sendiri dan kadang-kadang masalah itu tidak ada. Jadi kita yes. sendiri dan kita 100% sebenarnya apa ya, ada di sana gitu loh, terlibat. Gitu aja menurut saya. Baik, Makasih. luar biasa. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Karena itu memang betul ya. Jadi kalau kita bicara tentang masalah, yang mendefinisikan ini sebagai masalah itu sebetulnya adalah diri kita sendiri ya. Betul ya? Kadang-kadang Coba. bagi seseorang ini masalah, bagi orang lain hal yang sama bukan masalah ya. Betul. Oke, baik. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau mendefinisikan apa ini masalah, atau cerita deh, sekarang ini lagi punya masalah apa, atau ada sesuatu, misalkan ya nggak perlu diceritakan detail, tapi mengenai apa, misalkan kayak tadi mengenai pekerjaan, ada lagi yang lebih umum ya, yang lebih umum, atau mungkin ada yang lain. Bu Astri, Saya bisa kita. Ya, Boleh, boleh, boleh. kalau dari kalau dari saya itu masalah adalah kendala atau sesuatu yang harus dipecahkan gitu ya. Seperti maksudnya saat ini ya, yang minggu-minggu lalu saya alami ya. Saya itu kan apa alergi kambuh gitu ya. Terus jadi Oh, oke. apa jadi hidung saya, telinga saya semua mampet gitu kan. Jadi kan apa suatu kendala. Jadi saya susah napas gitu, susah tidur gitu kan. Ya itu buat saya merupakan suatu kendala ya. Jadi harus Oke. dipecahkan gitu kan. Jadi ya salah satu jalannya ya saya harus ke dokter gitu kan Betul, 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 untuk betul. berobat. Itu kalau dari sisi saya yang saya alami saat ini begitu Bu Sagita. Baik. Masalahnya adalah penyakit yang diderita gitu ya. Iya Seperti itu. betul. Oke. Nah, kembali lagi. Eh, Kalau tadi saya sempat bilang bahwa ini juga kebetulan kemarin Bu Hoi ini ngasih saya apa namanya video ya. Dan di video itu juga ada yang tadi yang menurut saya paling menarik adalah mengenai masalah. Bagaimana apa sih masalah itu sebetulnya dan bagaimana kita bisa menghindari masalah ini. Sebetulnya kan kejadiannya mah akan tetap terjadi ya dalam hidup kita. Tetapi tidak semua orang bisa menyelesaikan itu dengan baik atau tidak menimbulkan masalah baru. Kebanyakan itu justru menimbulkan masalah baru dari hal yang dihadapi atau kondisi yang dihadapi tersebut. Jadi sebetulnya menurut beliau ini masalah itu adalah produk dari pikiran kita sendiri seperti yang tadi sudah disampaikan.
Jadi bagaimana kita melihat sesuatu, kemudian kita menginterpretasikannya. Nah, kemampuan untuk melihat dan menginterpretasikan ini semuanya kembali kepada kesadaran atau level kesadaran seseorang. Jadi kalau misalkan kita merasa, aduh ini kok saya kayaknya overwhelmed banget ya, saya ini kayaknya nggak tahu lagi mau gimana gitu ya. Nah, tentunya itu kita harus mempertanyakan lagi, kenapa saya merasa overwhelmed? Berarti ada yang salah dengan level kesadaran saya pada saat ini. Gitu. Mungkin sharing dari saya seperti itu ya. Maksud saya begini, saya pribadi adalah orang yang kalau bagi beberapa orang itu hidupnya banyak sekali masalahnya, dan masalah saya nggak umum sama orang gitu. Bahkan ibu saya sendiri bilang, kamu itu masalahnya nggak umum sama orang, katanya gitu. Nah, masalah itu sebetulnya diciptakan sama kita sendiri ya, dari pikiran, ucapan, pikiran, perbuatan itu yang akan menimbulkan masalah dalam hidup kita. Tapi pada saat itu muncul pertanyaannya, apakah kita bisa mengatasinya dengan baik atau tidak? Itu kembali lagi pada level kesadaran kita. Jadi intinya adalah pada saat satu kondisi ini tidak mengenakan, yang harus dipertanyakan adalah level kesadaran kita. Nih kita ada di level kesadaran mana nih? Kenapa kita bisa menerima ini sebagai sesuatu yang tidak mengenakan? Kayak tadi yang berhubungan dengan penyakit itu sesuatu yang tentunya bukan diciptakan sendiri ya. Karena memang sudah dari sononya mungkin ada penyakitnya, atau mungkin karena tertular penyakit tertentu, atau memang karena memang penurunan fungsi atau kualitas tubuh kita misalkan ya. Tapi tetap banyak orang yang sakit tapi bahagia, dan banyak orang yang sehat tapi tidak bahagia. Betul ya? Kenapa bisa begitu? Ya kembali lagi, semuanya kembali ke level kesadarannya sendiri. Dan bahkan kalau kita di TCM, nih di Traditional Chinese Medicine, mungkin sama ya Bu ya, di terapi juga begitu ya. Semua penyakit itu berawal dari pikiran. Di Body Space Medicine juga seperti itu mungkin kalau Pak Rudi hadir di sini, atau teman-teman Body Space Medicine ya. Itu semua penyakit berawal dari pikiran, dari settingan yang salah. Pikiran ini sendiri, ya kemarin tuh saya dapat rumusnya ya dari Profesor siapa tuh Ibu kemarin tuh? Bu Karim. Wah, itu luar biasa sih. Beliau bilang bahwa pikiran itu harusnya terkendali oleh kesadaran. Tapi sayangnya seringkali kesadaran yang dikendalikan oleh pikiran, sehingga akhirnya kita merasa punya banyak sekali masalah. Kita merasa keadaan ini nggak nyaman. Kita nggak perlu mikirin kemarin atau besok sebetulnya. Kita cukup pikirkan hari ini dan saat ini. Contoh ya, ada dua kesadaran yang dua level kesadaran yang saling bertolak belakang gitu ya. Yang satu masuk di kategori force, yang satu masuk di kategori power ya. Contoh aja, kalau kita bilang level kesadaran pride ya, pride itu kan masuknya di force masih ya, masih di negatif, di bawah 200. Nah, terus kemudian kita bandingkan dengan level kesadaran neutrality gitu. Itu sebetulnya hampir sama. Situasinya sama. Mereka menghadapi masalah atau situasi yang sama gitu ya. Suatu perbuatan kita ya kan yang kita lakukan di pride, kita targetnya adalah orang lain, sementara untuk neutrality targetnya adalah diri kita sendiri. Seperti itu ya. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya pada saat kita memiliki level kesadaran yang lebih baik, otomatis kita memiliki pola pikir yang lebih baik. Dan bagi saya sendiri ya, bagi saya pribadi, ini kita belum ngomongin jurnal, kita nggak juga ngomongin dulu penelitian. Bagi saya pribadi, pada saat mindset saya bagus, pada saat level kesadaran saya bagus, kondisi yang lainnya pun bagus, termasuk masalah ini di luar badan kita ya, kita nggak cuma bicara kesehatan, masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah hubungan antar manusia, itu semua terbawa baik kalau bagi saya. Mungkin teman-teman ada yang ngalamin gitu nggak? Kita punya pola pikir yang baik atau kita punya kesadaran yang baik,
pada saat kesadaran kita bagus, kita berada di frekuensi yang tepat, itu hal-hal baik tertarik kepada kita. Itu kayak gini ya, Bu. Maksudnya Rasa nggak sih? kita harus istilahnya dengan kesadaran membangkitkan vibe yang bagus. Dengan demikian ada law of attraction. Jadi sekeliling semua juga akan ketarik yang bagus-bagus ya. Betul sekali, betul sekali. Jadi hal seperti itu apa namanya? Kalau untuk saya pribadi memang betul-betul terasa sekali, Bu. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa law of attraction itu hanya sugesti, law of attraction itu hanya apa namanya? Hanya hayalan orang saja, hanya apa ya? Sesuatu sudah sains lah ya. Sains yang semu gitu, yang tidak jelas. Tapi ya itu dia, mungkin ilmunya manusia, alat ukurnya manusia belum bisa mengukur tadi Iya. energi itu kan gitu ya. Masalahnya ada di sana. Nanti kalau udah ada alat ukurnya bisa ketahuan kok bahwa itu ternyata benar kan gitu. Atau mungkin sebetulnya sudah bisa diukur, tapi ya hal-hal yang akan bisa membuat kualitas hidup banyak orang membaik, ya kan? Sayangnya belum diberikan. Itu aja sih kalau saya sih ya, nggak mau mengajak orang berpikir jelek gitu ya. Karena kan kalau kita lihat teori konspirasi itu kan udah macam-macam ya, Bu. Betul ya? Iya. Katanya sengaja disembunyikan dan lain sebagainya, tapi menurut saya jiwa batin kita ini udah pasti akan bisa nemuin kok. Kalau memang kita terhubung dengan diri tertinggi kita atau dengan Tuhan kita. Seperti itu sih. Baik, kita kembali lagi soal masalah nih ya. Kalau kita bicara soal masalah, itu berarti tergantung dari level kesadaran kita. Pada saat kita punya banyak masalah, kita merasa banyak masalah, artinya ada yang salah dengan level kesadaran kita. Tapi pada saat kita melihat masalah itu, contoh tadi, banyak hal yang terjadi dalam hidup saya, tapi saya melihat itu sebagai tantangan. It's a different story. Ceritanya jadi beda. Artinya, yang bersangkutan memiliki level kesadaran yang baik. Seperti itu kan? Jadi bisa jadi tolak ukur. Artinya kita harus pegang bahwa suatu kondisi saat ini, di sini, sekarang, oh, enak. Oke, sebentar, diam sebentar, kemudian kita pikir dulu. Kenapa ini bisa nggak enak? Apa ekspektasi saya? Nah ini dia. Ini juga kemarin dibahas ya sama Pak Profesor ya, bahwa ketidaknyamanan itu muncul dari harapan dan keinginan. Betul tadi Ibu juga sempat bilang ya, tadi Bu Heni ya, itu sempat bilang bahwa semuanya muncul dari keinginan. Karena kita inginnya begini, tidak terwujud begini, maka kita jadi merasa ada masalah. Kita menjadi tidak bahagia, seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita memiliki level kesadaran yang jauh lebih baik, otomatis kita akan bisa terlepas dari tadi ya, dari kemelekatan itu. Kemelekatan itu kan berarti terfokus pada hasil. Saya ingin hasil begini, artinya kita kemelekatan tuh. Betul nggak sih? Belum bisa melepaskan diri dari kemelekatan. Nah, jadi kalau kita bicara bagaimana caranya menyelesaikan masalah dan supaya hidup tidak punya banyak masalah, kalau menurut yang saya tangkap kemarin Bu, itu adalah pertama, jangan melakukan sesuatu karena kita terikat pada hasil, itu satu Iya. dulu. Begitu, tapi kita nggak tahu nih. Kalau misalnya awalnya kita niat, oh saya tidak akan terikat pada hasil. Saya melakukan ini hanya untuk kebaikan umat, misalkan. Oh saya ini karena untuk kebaikan teman-teman satu kantor atau satu tempat pekerjaan. Oke. Tapi kemudian muncullah ada teman kita yang mungkin kita anggap tidak tahu terima kasih, nggak tahu diri gitu. Ini orang ya, saya udah susah-susah, dia begini gitu, ngerusak aja. Berarti itu adalah waktunya kita diam, kemudian mempertanyakan lagi tadi ya, kenapa ini jadi masalah? Oh oke, berada di level mana kesadaran saya saat ini? Lepaskan kemelekatannya, selain itu kemudian naikkan lagi level kesadaran kita agar pikiran kita tetap dikendalikan oleh kesadaran kita. Seperti itu kalau yang saya tangkap kemarin. Nah, beberapa poin yang saya kemarin bilang itu apa namanya, saya ngerasa kayak kurang setuju pada saat begini.
satu hal yang biasanya membuat masalah, kurang beliau sebutkan menurut saya, adalah kita menjudge orang lain. Pada saat orang lain itu tidak sesuai dengan, kembali lagi, keinginan kita, maka kita akan memberikan penilaian terhadap dia. Dan bagi beberapa orang juga takut terhadap penilaian orang lain. Duh, kalau saya gini takutnya. Duh, saya kalau gini takutnya. Kalau saya gini nggak ya? Kalau saya gini nggak ya? Seperti itu ya. Hal-hal yang seperti itu menurut saya kita menjudge orang atau kita takut dijudge oleh orang lain, menurut saya itu masih masuk dalam kategori kemelekatan ya, di mana kita ingin diidentifikasi atau mengidentifikasikan diri kita, memberikan penilaian, memberikan judgement kepada diri kita ataupun orang lain. Dan menurut saya itu sesuatu yang juga harusnya dihindari untuk menghindari masalah. Itu sesuatu yang harus dihindari untuk kita bisa melepaskan, menaikkan level kesadaran kita. Gitu, karena bagi orang yang memang makin tinggi level kesadarannya, dia akan berhenti memberikan penilaian terhadap orang lain. Bagus, jelek, baik, benar, baik, buruk, benar, salah, itu adalah urusannya Tuhan. Kita manusia tidak berhak untuk melakukan itu, kalau menurut saya. Baik menurut diri kita adalah apa yang kita rasa nyaman. Jadi kalau ada, kemarin juga ada statement bahwa apakah kamu hidup gini, ibadahku, hidupku, matiku adalah untukmu Tuhanku. Dan kemudian pada saat kita masih hidup untuk diri kita dan kepentingan kita, maka kita tidak sesuai dengan ucapan itu, dengan ikrar tersebut. Kalau saya kurang setuju dengan itu. Kenapa saya kurang setuju? Karena begini, Tuhan itu ada di dalam diri kita. Kalau kita ingin ingin terhubung dengan Tuhan kita, sehingga banyak hal baik tertarik kepada kita atau terhubung dengan kita harus sesama dulu gitu, sama frekuensinya Tuhan. Dan frekuensinya Tuhan itu kan simple banget ya, kasih dan sayang. Mau agamanya apapun akan bicaranya tentang cinta kasih, betul nggak sih? Ya kan? Contoh yang Kristiani juga yang Nasrani bilangnya selalu tentang kasih, ya kan? Kemudian kita saya yang Muslim juga akan bicaranya tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya kan? Apalagi orang Buddha itu luar biasa sekali ya. Saya karena sekolah di sekolah agama Buddha, jadi akhirnya saya jadi tahu lebih banyak, lebih dalam lagi gitu ya. Oh, mereka itu juga sama. Intinya adalah bicara tentang cinta kasih. Jadi pada saat kita melakukan sesuatu dengan dasar tujuannya adalah sebagai bentuk kasih sayang, maka itu akan menaikkan level kesadaran kita. Hubungannya apa sama masalah? Pada saat kita melakukan segala sesuatunya dengan dasar satu kasih sayang, maka yang pertama, kita akan memiliki kesadaran yang lebih tinggi. Satu. Yang kedua, kalau kesadarannya bagus, maka pikirannya akan bagus. Yang ketiga, kalau pikirannya bagus, maka apa yang terjadi tidak akan terlihat seperti masalah. Seperti itu sih. Kalau menurut saya, itu menurut pemahaman saya, dan itu yang menurut saya jembatan keledainya ya, dari pemaparan yang kemarin Bu ya. Karena intinya satu adalah kalau mau naikin kesadaran, kamu harus penuh kasih sayang. Kalau kamu masih judging, kamu belum penuh kasih sayang. Karena kasih sayang itu tidak akan menjudge. Kalau Sebenarnya inti dari mindfulness diantaranya adalah tidak menghakimi. Dan betul. kata-kata tidak menghakimi itu kan kalau kita renungkan, wah seringkali kita sering menghakimi. Jadi itu pun perlu proses untuk belajar pelan-pelan mengurangi kebiasaan menghakimi ya. Karena kita dari kecil kan nggak tahu. Lingkungan kita, keluarga kita, orang tua kita kadang-kadang kan kasih komentar, ini begini, si A begini, si B begitu. Jadi kita juga nggak tahu bahwa itu menghakimi gitu. Ya, jadi sesudah umur 60 sekian mau 70 baru belajar, oh iya ya,
Oh iya, itu namanya menghakimi dan untuk pelatihan mindfulness salah satu adalah tidak menjudge orang gitu. Nah, ini yang kadang-kadang oke, kadang-kadang mungkin yang Bu Sagita bilang ya, kesadaran lagi turun, muncul lagi tuh menghakimi orang. Jadi Iya, ya hidup ini kan naik turun, ya tapi tentunya lebih banyak naiknya daripada turun. iya. Yang titik kapan kita akan harus mulai mengevaluasi level kesadaran kita. Ini dari saya sendiri ya, dari pengalaman saya sendiri. Saya juga kalau misalnya membantu orang untuk mengatasi masalah mereka gitu ya, itu biasanya saya mulai dari tadi, begitu merasa overwhelming, aduh, nah si aduh ini keluar, begitu aduhnya keluar, itu berhenti dan mulai pertanyakan kesadaran kita. Bentar, kenapa saya begini? Oke, coba tanya, ada nggak kemelekatan yang masih mengganggu kesadaran kita? Kalau misalnya ada, nah ini apa? Terus kemudian kita koreksi dari sana. Setelah kita koreksi dari sana, setelah kita merasa jauh lebih baik, maka kita akan buka mata, kita akan melihat hal yang sama, terlihat berbeda, dan terasa berbeda. Satu lagi kuncian dari saya adalah orang yang dulunya sangat pemarah dan mudah marah, sensitif, mudah tersinggung. Pokoknya perempuan banget deh. Soalnya cantik sih. Aduh, boy semuanya juga cantik di sini, juga cantik. Nah, saya itu memulainya adalah dengan tersenyum. Dan senyum itu adalah hal paling susah bagi seorang pemarah. Nggak tahu, mungkin ada teman-teman yang eh, punya karakter mirip-mirip lah sama saya mungkin. Dan senyum itu adalah susah banget. Kalau kita lagi kesel, disuruh senyum, itu setengah mati deh susahnya. Betul apa enggak? Coba saya pengen tahu dulu. Coba teman-teman ada yang Betul, Bu yang mau Sagita. Betul nggak? Coba Saya deh. Kalau juga lagi, sama. ya, Kalau lagi kesel itu ya, orang pada bilang saya waduh galak banget. galak Tapi banget. kalau kita, padahal kalau saya tuh galaknya galak bohongan loh, Bu. Oh, Jadi galaknya. terkadang, iya, terkadang kalau sedang menghadapi orang ya, suka gimana ya, walaupun saya marah orang tenang sama saya, bingung tuh, bisa Nah, ketawa. oh iya. Kenapa ya? Iya, terkadang kalau dalam hal menghadapi pasien, saya kan kerjanya di rumah sakit ya, Bu Sagita. Terkadang kalau ngelihat, tapi sebelum marah saya senyum dulu. Makanya itu mungkin senjatanya ya, senyum. Ah, isi. Tapi ada apa Bu? Ah, tapi seolah-olah kayak membentak gitu ya. Tapi orang-orang tenang gitu ya. Itu sih yang saya hadapi. mungkin Masalah modalnya di karena di senyum rumah dulu ya. sakit. Iya, kayaknya dengan senyum, kita menjual senyum, orang juga nggak bisa marah sama kita. Itu sih Nah, pengalaman saya, Bu Sagita. Tapi bisa senyum lalu marah berarti marahnya memang dimaksudkan ya, bukan marah karena emosi ya. Kan Iya, udah senyum dulu. heeh. Senyum dulu karena marahnya juga memang supaya kelihatan saya lebih wibawa kayaknya ya, Bu. Kalau Waduh, Bu Sagita mah, GR. kalau Bu Sagita mah udah kelihatan wibawanya. Jadi aduh, salah. seperti itu sih. Luar Kalau biasa. saya mau sharing mengenai masalah nih, Bu. Kalau untuk saya sih, masalah adalah sebuah sesuatu yang harus saya hadapi dan saya selesaikan. Jadi kalau ada masalah itu, ya mungkin dengan sifat saya yang selalu pengen selesai dalam sekejap, maksudnya nggak sabaran. Jadinya lalu saya ada masalah itu saya harus selesaikan sekarang juga. Berarti nggak saya tunda-tunda. Jadi yang saya anggap itu sebuah hadiah yang saya harus kerjakan supaya kita enggak menjalani hidup yang bosan. Ya, Itu sih betul. kalau masalah buat saya. Setuju. Setuju. Kadangkala itu terlihat seperti masalah sekarang ya, tapi beberapa bulan tahun kemudian itu menyadarkan
ada suatu keadaan yang akan menyadarkan kita kalau waktu itu nggak kejadian begitu, saat ini saya clueless nih, nggak tahu mau ngapain, ya nggak sih Bu? Oh iya, saya juga Seringkali. saya juga mengalami ya. Dulu saya ada satu level yang sangat down dan itu membuat saya sepertinya kehilangan gairah hidup waktu itu. Tapi Mhm. setelah saya melewati ini dan saya merasa beruntung loh. Dulu saya susah dan saya eh, bisa lepas dengan itu dan ketemu orang yang menghargai saya dan membutuhkan saya. Wah, itu luar biasa banget saya dapat. Nah, Luar baru biasa. saya merasa bahwa hidup saya ini nggak sia-sia. Dulu saya merasa hidup saya itu sia-sia. Setelah saya lewati tahap-tahap, oh ternyata hidup memang seperti ini, ada up and down. Yes. Luar biasa. Terima kasih loh ilmunya. Ini kan saya juga dapat pengalaman, dapat penguatan. Yang penting itu penguatan sih sebetulnya ya. Kalau menurut saya, seringkali mungkin setiap orang itu pintar, setiap orang itu intuisinya pasti tajam. Saya yakin sekali itu. Nah, cuma kita nggak yakin, ya kan? Benar nggak Betul. sih? Gitu. Ya, apalagi kalau saya sih sebetulnya lebih concern tuh sama kalau yang generasi kita kayaknya mentalnya jauh lebih kuat ya Bu ya, Hmm. Iya, betul banget. nggak gampang breakdown gitu. Tapi kalau anak-anak sekarang, aduh, saya aja jujur sama anak saya yang paling kecil, yang generasinya paling jauh, itu agak serem. Seremnya kenapa? Takutnya rapuh gitu. Takut takut Iya, anak saya rapuh nggak ya gitu. Oke, sering kembali. emosiannya lebih lebih emosian kayaknya anak sekarang. Betul, betul. Dan tidak bisa menerima pukulan kayaknya ya. Kalau ada situasi tertentu tuh kayaknya guncang sekali. Wah, saya yang deg-degan. Betul. Nah, mau membahas tadi tentang senyum sebelum marah. Nah, ini dia. Ini kembali lagi. Berarti level kesadarannya luar biasa tuh. Marah. Pengendalian dirinya kuat ya. Karena gini, marah itu kan cuman marah itu adalah aktivitasnya. Aktivitas ini pasti perbuatan berarti kan. Perbuatan ini akan muncul dari pikiran. Pikirannya adalah sesuatu yang tujuannya apakah baik atau buruk. Nah, pikiran ini punya tujuan kemana, baik atau buruk, itu kan kembali lagi dikendalikan oleh kesadaran. Kalau kita bicara tentang saya menduga-duga nih ya, menduga-duga nih, memberikan apa namanya, bukan judgement, tapi saya mencoba mengukur kesadaran yang diberikan pada saat melakukan aktivitas atau perbuatan marah tersebut, tujuannya adalah kasih sayang. Betul atau enggak sih? Betul. Level kesadaran cinta kasih itu kan level kesadaran yang sangat tinggi itu. Makanya walaupun marah tapi orang suka. Karena apa? Penuh cinta kasih. Makanya saya bilang tadi itu luar biasa sekali. Keren, keren, keren. Iya kan? Kita jadi belajar nih dari Suci ASEAN. Aduh, makasih Enggak, loh. sama-sama belajar sih, Bu. Terkadang saya juga setiap kali ada ikut event-event seperti kayak Neptunas yang sekarang kita jalani ini, saya merasa dapat pengalaman yang sangat luar biasa. Ya. Ternyata sifat saya yang dulu, saya juga sama sama Bu Sita. Saya dulu pemarah banget. Saya kalau lagi di luaran tuh ya, kan dulu hidup saya memang agak sedikit keras ya, karena saya dagang, kadang-kala didatangin orang yang galak-galak. Saya mesti supaya saya bisa save, saya harus ada senjata saya di sana. Jadi kadang-kala galak juga saya, senggol bacok Bu. Kalau mau mau Luar biasa. iya terkadang tabok-tabok beneran. Nah itu dulu saya Yes. seperti itu. Ya, Tapi ya. sekarang setelah ya ini belajar dikit-dikit jadi benar-benar wanita gitu. Dulu mah kayak laki-laki banget deh. Jadi siap untuk perang setiap saat karena Yes. ya hidup saya nggak ada yang belain dulu-dulu itu. Jadi anak bungsu tapi yang paling disayang sama mama saya justru yang paling besar gitu. Ya jadinya dia mesti save sendiri waktu itu. Ya makin lama ya makin belajar, makin kesininya ternyata oh tidak seperti itu. Selain keluarga banyak juga sekitar-sekitar kita yang membutuhkan kita juga.
juga sayang sama kita. Tuh. Makanya sekarang, wah happy deh. Apalagi ketemu sama yang di mindfulness ini, ternyata kita bisa dapat ilmu yang sangat luar biasa. Baik, Iya. Saya luar jadi biasa. yang ngomong saya terus ya. Ngobrol. Ngobrol berarti dua arah tuh. Oke. Iya. Berarti dari awal pun tadi ya, walaupun keras, tangguh, terus mungkin ada sebagian orang akan menilai, namanya penilaian ya, akan ada yang plus dan minus. Mungkin ada sebagian yang akan menilai kasar gitu ya. Tapi tujuannya tetap sama kan, satu. Karena kasih dan cinta. Lagi-lagi ke sana, kembali lagi ke sana. Level kesadaran yang dipunyai adalah bukan untuk memuaskan hati, menunjukkan kemenangan diri, atau untuk mengalahkan dan melukai orang, bukan dengan tujuan itu. Semuanya adalah dengan tadi level kesadaran yang luar biasa, yaitu cinta ya, cinta tanpa syarat, unconditional love. Nah ini dia nih, kalau sudah masuk ke level kesadaran seperti itu, terbukti kan nih teman kita nih salah satunya, terbukti bahwa level kesadaran yang baik, apapun perbuatannya ya, mungkin bisa dikategorikan perbuatan yang bagi beberapa orang negatif, tapi tetap pada akhirnya dia memberikan hasil yang jauh lebih baik, seperti itu sih ya. Jadi berarti kesimpulannya tercapai ya, Bu. Tercapai. Oke. Nah, kemudian kalau kita kalau saya boleh tahu lagi nih, setelah setelah melalui tadi masa yang Ibu alami, atau selama masa tersebut lah ya, nih selama masa tersebut aja dulu, kita flashback dulu. Itu ada nggak sih yang namanya rasa kecil hati yang akhirnya membuat kita berhenti melakukan apa yang sedang kita lakukan? Atau mungkin kesadaran-kesadaran yang mengganggu pikiran kita sehingga perbuatan kita itu kemudian juga terganggu. Ada nggak sih, Bu? Pernah saya seperti itu. Dulu ya, saya tuh merasa bahwa, saya cerita dulu waktu masa kecil saya selalu dibilang anak bawang. Tahu ya, Oke. anak bawang. Jadi apa-apa saya hanya, ya yang paling nggak bisa, yang nggak dilihat lah gitu, anak bawang pokoknya nggak diperhitungkan gitu. Jadi terkadang saya merasa, oh saya gitu, saya ada cuman untuk eh, buat apa ya, maksudnya supaya Ganjelan. ada cuman buat ganjelan doang gitu. Ada oke, nggak ada nggak apa-apa. Jadi saya merasa seperti itu terus. Jadi terkadang saya di keluarga juga begitu, Bu. Waktu di keluarga itu, anak saya adalah salah satu anak yang ya lagi saat susah baru lahir gitu. Jadi seperti pengen dikasih orang. Nah, itu ada satu perasaan seperti itu. Tapi makin lama saya merasa aku nggak ada artinya. Itu pernah saya alami seperti itu. Tapi ke depannya saya merasa, oh saya nggak boleh seperti itu. Sejak kenal teman-teman di sesi ya, saya baru merasa, oh ternyata saya punya arti yang lebih. Ternyata saya bisa berbuat lebih untuk orang lain. Ketimbang dulu, saya merasa kok apa-apa saya nggak diperhitungkan gitu loh. Nah, di saat itu saya mulai bangkit. Tadinya enggak, ya parah banget itu mah dulu mah. Saya sering banget merasa bahwa saya ada hanya eh, untuk memenuhi hidup aja gitu. Jadi nggak ada artinya gitu. Saya pernah kayak gitu sih. Oke, oke. Baik. Eh, tapi itu saya pernah dapat sebuah quote. Ya, ini quote-nya lumayan keren. Sebentar ya, saya bacakan biar tepat. Yang pasti berhubungan banget dengan situasinya tadi. Itu sebentar ya, saya lihat dulu. Jadi kalau seorang anak itu lagi kecilnya dia apa gini ya, diberikan penghargaan sehingga dia merasa memiliki kesadaran bahwa dia itu dihargai, maka pada saat dewasa dia itu akan menjadi pribadi yang juga bisa menghargai dirinya.
Artinya menghargai dirinya tuh begini, dia tidak yang dianggap tidak menghargai dirinya itu adalah pada saat begini. Ada orang yang baik sama dia akan berterima kasih luar biasa. Terlalu berterima kasih. Tapi kalau misalnya ada orang yang sedikit saja tidak sesuai dengan ekspektasi dia, misalkan, kok orang ini, nah kita tuh akan berkecil hati. Nah, mungkin karena tadi dari awalnya seperti itu, makanya pernah mengalami situasi begitu. Ya kan? Betul nggak sih? Iya. Betul. Nah, ini kita bicara pengalaman soalnya. Jadi yang punya pengalaman yang harus memvalidasi. Ya kan? Kalau saya lebih suka belajar dari pengalaman orang lain karena biasanya itu lebih jujur, nggak teoritis gitu loh. Nah, kemudian kalau kita bicara lagi soal yang tadi, itu bagaimana akhirnya bisa keluar dari situasi di mana kita itu selalu merasa diri kita, kayaknya saya nggak worth it ya, saya itu kayaknya nggak diinginkan, atau mungkin saya merasa oh ya udahlah saya mah di sini aja gitu. Karena Gimana berdamai dengan keadaan, dengan kita mengecilkan diri, bedanya tipis sekali. Nah itu gimana keluar dari zona itu luar biasa tuh. Waduh, pertanyaan yang sulit banget nih untuk menjawabnya. Wah, pengalaman tuh, Ya, titik balik. kalau di saya dikarenakan pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan ya Bu, terutama seperti kita pada saat di Seki mengunjungi Panti Jompo. Oh, oke. Pada saat kita mengunjungi rumah-rumah yang ternyata banyak yang lebih jelek daripada rumah saya. Jadi saya menyadari ternyata saya tidak sejelek itu dan tidak seburuk itu yang bisa saya lakukan. Ternyata saya bisa melakukan lebih banyak hal lagi. Dan itu saya sadari karena ketemu dengan teman-teman yang sangat berharga buat saya ya. Teman-teman yang bisa membangkitkan saya punya keberuntungan lah. Hitung saya nih mendapatkan satu keberuntungan, suatu berkah karena saya ditempatkan di tempat yang baik sebenarnya. Ya. Itu yang saya rasakan. Sebelumnya kan memang lingkup saya tuh rumahnya yang diganggang dan itu banyak preman-premannya, ya itu saya tadi ngomong, senggol bacok. Orang bawa motor kenceng-kenceng saya kelepak gitu. Kalau yang ini suka saya tendang juga sepedanya, kadang-kala seperti itu. Nah, tinggal di tempat seperti itu, ya jadi kesannya kan kita kan agak sedikit garang gitu ya, mau nggak mau. Ya, Kalau betul. setelah saya pindah, mungkin karena dengan kepindahan saya baru bisa mendapatkan sesuatu suasana yang berbeda ya. Itu artinya kayaknya laki saya lah, keberuntungan saya yang bisa saya dapatkan. Nah, jadilah seperti saya yang sekarang ini. Walaupun sudah tua tapi ada gairah masih hidup, mau hidup yang lebih panjang lagi. Ya, betul, luar biasa dan kalau kita berapapun usia kita sekarang jangan dulu merasa ya sudahlah saya mah gitu ya, karena memang ternyata kita akan bisa menemukan titik itu ya, titik yang sama tadi itu entah bisa kapan gitu ya, begitu ya. Berarti Betul. cukup lama dong bergumul dengan situasi sebelumnya itu ya. Lama, cukup lama Ya. Oke. Sampai berkelana ke Taiwan, Ibu. Wow, luar biasa ya. Oke. Iya. Nah, kalau untuk teman-teman yang lain gimana? Iya nih, ngomong yang lain dong. Masa saya aja yang ngomong ya. Nggak apa-apa. Aduh. Berarti Ayo teman-teman yang lain sharing juga. Adik nih udah join. Jarang-jarang nih Adi join. Pak Adi mana nih? Adi W. Ini memang ini orang jagoan nih. Coba Pak Adi Rawan, gimana Pak Adi Rawan? Kita lagi Adi ngomong Rawan. soal masalah hubungannya sama pikiran, di mana pikiran itu dikendalikan oleh level kesadaran Pak Adi. Silakan Pak Adi. Jagoan nih, Master Reiki dia nih. Ngikut aja, nyimak dulu.
Siap, siap, siap. Nah, ya jadi seperti itu. Eh, apa namanya, kalau tadi kembali lagi kita bicaranya ya itu ya, kalau misalnya kita memang menyimpan suatu yang level kesadaran, sorry, kita berada pada level kesadaran yang negatif, maka yang terjadi adalah hal-hal yang baik ini sulit untuk datang kepada kita gitu. Kita akan bergumul terus di situ dalam waktu yang cukup lama. Tapi begitu satu kali kita berpindah dari situasi yang negatif di sekeliling kita dan kita juga melepaskan negativitas di dalam pikiran kita, otomatis itu juga bisa didapatkan hanya jika kita memang meningkatkan level kesadaran diri sendiri gitu kan. Nah, kalau Pertanyaannya Bu sudah Sagita, hmm, bagaimana kita meningkatkan level kesadaran kita? nah, bagaimana meningkatkan level kesadaran kita? Cara paling gampang adalah dengan tersenyum. Tersenyum. Hmm. Dimulai dengan senyum. Ya, pertama senyum aja dulu. Nanti kita Coba. nggak sadar, tahu-tahu udah nggak senyum. Nah, Eh, pertahankan. Jadi meditasi senyum. hmm, Coba deh, tahan aja senyumnya. Karena pada saat kita tersenyum, kalau kita benar-benar senyum, itu kita blank loh, kita nggak mikir loh. Nggak ada orang yang bisa senyum, mempertahankan senyum dalam waktu lama, itu otaknya sambil mikir, nggak ada. Kalaupun mikir, pikirannya itu pasti yang senang-senang. Dia pengindraannya menyensor hal-hal menyenangkan, maka dia secara otomatis tersenyum. Tapi Kalau kalau blank jadi nggak sadar dong. oh enggak, bukan maksudnya itu tidak memikirkan sesuatu yang berlebihan atau sesuatu yang negatif. Kalau ada sedikit aja pikiran yang negatif, senyumnya hilang. Benar nggak? Makanya kuncinya adalah pertahankan senyum. Kalau kita mempertahankan senyum, misalkan nih, maksud saya dalam situasi tidak ada rangsangan-rangsangan dari luar, di mana rangsangan itu menyenangkan gitu. Terus gimana dong? Saya harus tersenyum, paksa senyum dan pertahankan senyum itu. Itu tanpa kita sadar, yang tadi saya bilang, blank itu dalam arti yang tadinya lagi kita pikirin tiba-tiba teng, diam aja. hmm. Coba deh. Jadi kalau misalkan bagaimana caranya meningkatkan kesadaran adalah dengan lebih sering tersenyum dan berusaha selalu mempertahankan senyum. Begitu Noted. senyum Anda turun tanpa disadari, sadar Teman-teman nggak sadar? ingat ya, kita sampai mengingatkan untuk belajar senyum sebanyak-banyaknya. Ya, itu satu ya. Benar-benar nggak mudah untuk kalau pikiran kita negatif, nggak mudah untuk tersenyum. Jadi kita mulai dengan senyum dulu sehingga semuanya menjadi lebih positif ya. Ya, tadi kan dicontohkan juga. Saya kalau mau marah saya senyum dulu katanya. Ya. Betul nggak? Efeknya, ya Padahal efeknya. senyumnya palsu ya, Agustin. Nah, Iya, masa sih? saya Udah lagi saya mau kalau marah nih, tapi demi ngadepin orang senyum dulu dah. iya, saya kalau ngelihat mau senyum ya, kadang-kadang ngelihat yang lucu-lucu sama pasien. Misalnya Yes. terkadang saya ngelihat Oh. yang lucu dulu, baru nanti yang ngeselin itu baru kita ini gitu loh. Terkadang yang Yes. lucu juga ada nih, ibu-ibu udah jelas-jelas dia udah tua ya, nggak pakai kacamata. Kalau nggak sampai merem-merem tuh saya samperin. Ibu ya, udah tahu matanya nggak kelihatan. Kenapa nggak pakai kacamata sih? Saya gitu. Terus dia jadi langsung ketawa. Iya tuh katanya si mama, kalau di rumah mau pakai kacamata, di luar mah nggak mau, takut dibilang tua katanya. Saya terkadang dari situ mulai dah tuh untuk melayani pasien bisa lebih santai karena dimulai dengan gandaria gitu ya, ngomel-ngomel juga orang nggak akan marah sama saya gitu. Itulah Mantap. kalau mau tahu senjata untuk senyum kayak gitu, lihat yang lucu-lucu dulu, baru yang ngeselin gitu. Ya, itu dia. Betul, itu bisa menolong sekali. Ya. Tapi Atau memang ada kita senyum itu banyak manfaatnya ya. Yang tadi Bu Sagita bilang bahwa dengan senyum kita mengeliminate hal-hal yang tidak menyenangkan gitu. Dengan kita ingat bahwa kita mesti senyum gitu kan. Itu juga kita ngasih vibe ke orang-orang yang berada di sekeliling kita juga jadi ikut ke bawah positif yes. ya.
Jadi kadang-kadang saya suka pikir, kayaknya saya kurang ngaca nih jadi lupa senyum, kalau udah ngaca baru ingat, "Ih, itu muka kok kenapa bibirnya ke bawah?" Gitu kan. Kadang-kadang kurang ngaca, mesti lebih Dan banyak cermin. tanpa kita sadari, nih kalau kita lagi bad mood ya, moodnya lagi jelek banget gitu. Terus kita mau maksa senyum, itu mau nggak mau kita harus tarik nafas dulu, ya nggak? Coba deh, Iya, Iya, betul. pasti gitu dulu. Jadi tanpa kita sadari, apa yang tadi di awal diajarkan sama pimpinan acara kita hari ini nih, itu harus kita lakukan sebelum kita tersenyum. Betul. Jadi kuncinya pertama tadi ya senyum. Yang kedua ya tadi setelah senyum kita diam. Terus kita kalau kita mau menganalisa, yang dianalisa adalah apa keinginan yang membuat kita menjadi tidak nyaman. Apa keinginan yang membuat kita menjadi tidak nyaman. Kan gini, saya bete nih, kayak tadi situasinya adalah saya berharap pasien ini pakai kacamata. Udah tahu matanya bermasalah, kenapa sih nggak pakai kacamata kan gitu, ya kan? Nah, Iya. karena kita berharap dia pakai kacamata. Pada saat dia tidak sesuai dengan keinginan kita, yang terjadi adalah kita kesel. Nah, itu. Jadi itu tapi itu bukan masalah ya. Maksud saya untuk Iya. hal lain yang lebih besar yang memang membuat kita jadi overthinking, jadi cemas dan lain sebagainya. Itu kalau kita mau analisa, apa sih keinginan kita? Bukan kita menganalisa kenapa orang ini bikin kita kesel, bukan. Tapi apa yang kita inginkan dari orang ini. Betul. Kita pengen dia gimana sih? Oh, kita pengennya dia gini. Nah, begitu kita menyadari kita ada ekspektasi, ada keinginan dari orang lain, artinya kita harus melepaskan kemelekatan kita terhadap keinginan tersebut. Lepas sih. Oke, jangan minta, jangan. Dah. Oke, jadi I'm doing this because I want to do this. Udah itu aja gitu. Nah, itu masuk ke tahap kedua setelah senyum, kemudian kita berusaha menganalisa dalam kondisi perasaan dan pikiran yang penuh cinta kasih sehingga kita terkoneksi sama sang pencipta kita. Gitu. Kemudian ya tadi kembali lagi. Kalau kita mau naikin level kesadaran, caranya gimana? Ingat, jangan lupa bahwa yang benar adalah pada saat pikiran dikendalikan oleh kesadaran kita. Kalau pikiran kita ngaco, atau misalnya tidak baik, tidak sesuai menurut kita ya, bukan menurut orang lain ya. Pokoknya kalau bagi saya menurut orang lain itu nggak masuk hitungan deh Bu. Orang lain mau ngomong begini sebentar saya tanya dulu sama diri saya sendiri, saya nyaman nggak? Saya nggak nyaman. Oke, pertanyaannya saya nggak nyamannya karena apa? Karena saya pengen dapat penilaian bagus dari orang ini, atau saya nggak nyamannya karena saya berharap dia memberikan saya penilaian bagus. Sebentar, saya analisa dulu. Oh, ini nggak perlu dipikirin. Saya senyum lagi. Dah selesai. Simple. Dibikin sederhana. Dibuat sederhana seperti itu sih. Dan itu berarti sudah confirm ya Bu bahwa berdasarkan pengalaman pun teman-teman membuktikan bahwa hal yang sama dialami juga, bukan hanya saya yang mengalami itu, betul ya? Ya, ya seperti itu. Jadi kalau boleh disimpulkan sebetulnya hari ini sederhana banget, tapi nanti itu marah juga boleh tuh Bu. Jadi materi karena marah itu nggak selalu negatif. Orang tua yang nggak marah, anaknya jadi nggak bagus juga, ya kan? Orang tua yang atau orang yang terlalu menahan diri untuk marah, atau orang yang marahnya diam di dalam hati, itu saya mah orangnya nggak bisa marah, tapi dia melihat situasi itu dia marah. Nah itu yang lebih bahaya. Pokoknya gini, kalau badan kita sakit, artinya Anda punya penyakit. Anda harus evaluasi emosi Anda, udah segitu aja. Oh, saya punya penyakit ini, kenapa penyakit saya sering kumat, kenapa saya penyakitnya semakin lama kok progresnya bukannya membaik. Terus kemudian malah ada temennya, ada komplikasinya misalkan. Itu kita harus evaluasi. Yang nomor satu dievaluasi adalah emosi kita, level kesadaran kita. Karena berawal dari situ, itu akan mempengaruhi banyak aspek dalam hidup. Pertama, kesehatan. Kedua, hubungan interpersonal, antar manusia. Ketiga, penghasilan, cuan, uang, pendapatan, apapun itu. Itu terpengaruh semuanya. Gitu. Dan jadi kalau semuanya ini berawal dari satu titik, yaitu kesadaran.
dan lu terlalu baik sama orang, kamu tuh terlalu baik sama orang. Itu saya sering kali saya dibilang begitu, bahkan sama orang-orang terdekat, kamu terlalu baik sama orang. Tapi nggak tahu kenapa saya mungkin ya pada saat orang ini marah sama saya atau memperlakukan saya tidak baik, saya memang kecewa, saya sedih, saya marah. Tapi kemudian saya diam, saya evaluasi, oh ya emang orangnya gitu sih, dia mungkin karakternya memang seperti itu, ya sudahlah, ya udah aja. Dan saya emang nggak minta dia membalas itu ke saya kok, ya udah aja, nggak apa-apa, udah aja, terus lupa. Sekian waktu kemudian hal baik datang pada saya gitu. Jadi saya tidak pernah menyesali pada saat orang bilang saya dimanfaatkan. Saya tidak pernah menyesali pada saat orang bilang apa namanya, saya itu dibohongi atau ditipu. Ya biar aja, itu kan urusan dia ya. Urusan dia sama dirinya, bukan urusan saya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah semua harus kembali lagi pada diri kita sendiri dan kembalikan pada level kesadaran kita, bahwa kesadaran yang paling mudah lah kita adaptasi adalah cinta kasih. Saya melakukan ini sebagai bentuk kasih sayang. Bahkan pada saat tadi marah pun karena saya khawatir, saya sayang, saya peduli sama kamu. Lebih seperti itu sih. Ya itu kesimpulannya sih kalau dari obrolan saya malam hari ini. Mungkin ada teman-teman yang mau memberikan kesimpulan sambil berbagi, silakan. Atau gimana Ibu moderator? Ayo teman-teman, ada yang mau kasih komentar? Kalau saya cuma lagi pikir nomor satu, segala sesuatu adalah kita nomor satu menyayangi diri kita sendiri. Yes. Ya, dengan kita sayang diri kita sendiri, maka kita tidak akan menyakiti diri kita. Yes. Tidak menyakiti diri kita artinya kita menjaga diri kita, menjaga kesadaran kita, menjaga pikiran kita, menjaga emosi kita, menjaga perilaku kita, dan itu semua tentu akan mendukung sebagai latihan daripada menjaga kesadaran, dan dengan sendirinya akan mendukung eh, keberadaan kita untuk menjadi lebih tenang, lebih tentram, lebih terkendali gitu. Kalau menurut saya seperti itu ya. Dan kalau cerita masalah, kadang-kadang ada orang yang merasa semua hal menjadi masalah. Yes. Ya, Betul. rumah ada yang kotorin, masalah, memancing kemarahan gitu kan. Orang Betul. taruh sikat gigi nggak pada tempatnya, orang nggak tutup odol gitu. Dulu saya sering tuh kalau kadang-kadang lagi bedah buku ya, nanti saya tanya. Terus ada satu ibu-ibu ya, saya sharing nih, ibu-ibu itu bilang, oh iya ya, waktu saya kasih contoh gitu kan. Kadang-kadang cinta kasih kita buang dengan tidak sengaja gitu kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Misalnya nih, taruh anduk sembarangan suami kita, ya, atau pakai odol nggak tutup lagi gitu. Ya, kita kan kesel gitu kan. Jadi kita kesel, kita marah, dan itu terjadi berulang-ulang sampai kita nggak sadar bahwa akhirnya cinta kita itu udah berubah jadi menyebalkan gitu kan. Annoying. Ya, tapi ada ibu-ibu waktu itu ya, begitu saya kasih contoh begitu dia ketawa. Hahaha katanya. Betul tuh katanya, suami saya kayak begitu katanya. Lalu dia menceritakan itu dengan ketawa, dengan seneng gitu. Terus saya tanya, lalu Bu, respon Ibu gimana? Ya saya bilang aja, saya pungut anduknya. Kamu nih ya selalu begitu ya, kata sambil ketawa-ketawa. Jadi saya pikir, waduh, saya belajar sesuatu yang baru dari ibu ini gitu loh. Dia bertahun-tahun hidup dengan suaminya yang berantakan dan tiap kali dia pungut dengan ketawa. Jadi dari orang yang begitu sederhana saya pikir, iya ya, ini yang harus kita lakukan gitu, tidak boleh terganggu. Jadi kadang-kadang itu bukan masalah sebenarnya gitu. Jadi kalau kita istilahnya punya cinta kasih kita itu kalau rapi baru saya cinta, itu kan bersyarat. Yes. Ya, dia kalau baik baru saya bagi. Itu kan bersyarat Betul. gitu.
Jadi pelan-pelan gitu ya, saya belajar gitu, oh iya ini namanya berarti cinta kasih bersyarat, ini namanya gini gitu. Dan ini semua akhirnya mungkin nanti pelan-pelan akan meningkatkan level batin kita ya, menjadi tidak mudah merasa apa, terganggu gitu loh. Dan bukankah di dalam kehidupan ini yang kita kepengen adalah satu perasaan tentram. Iya, Ya, betul. jadi kita mulailah menganalisa ya, kalau saya gitu mulai menganalisa. Jadi kalau ada yang taruh berantakan gitu, ya udah saya pungut, udah nggak ngomel lagi. Jadi ya itulah belajar dari komunitas-komunitas yang seperti ini. Ya, itu juga salah satu yang terjadi sama saya. Kalau saya, tapi bukan soal suami ya. Suami itu cuma salah satu contoh kecil aja, karena kalau di rumah tuh memang saya sama suami saya bentuk modelnya orang tua komedi, pasangan komedi memang. Kita sampai sekarang kalau manggil tuh masih eh, ini aku bicaranya masih kayak kayak suara di anak kecilin gitu. Jadi memang kalau kami memang makhluk komedi. Tapi saya biasanya tuh emosian tuh terutama kalau lagi di jalan dan di kantor. Dan caranya mirip seperti yang tadi dikatakan. Itu betul sih. Itu saya udah coba saya iakan ya, saya iakan. Karena yang kalau tadinya marah nih ngelihat gini, ngelihat ada orang misalkan ya harusnya melakukan A tapi dia malah melakukan yang sebaliknya. Itu kan kita otomatis ya respon pertama langsung kesel gitu, mau marah gitu. Tapi saya langsung berusaha untuk berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang lucu. Seperti yang tadi jika dibilang bahwa pokoknya kalau mau ngadepin pasien, saya lihat dulu pasien yang lucu-lucu supaya saya bisa senyum. Intinya kembali lagi supaya mood kita baik gitu kan maksudnya. Nah, Karena nomor jadi satu kan kita paling sayang sama diri kita. betul, betul. Sebetulnya itu cara kita memproteksi diri kita kan. Karena Iya. kalau kita marah itu sebetulnya energi yang akan terbuang, sel yang rusak, sel yang jadi mati pada saat kita merasa marah, baik itu marahnya dikeluarin ataupun ditahan, Hmm, sama aja, ya kan? Rusaknya banyak sekali. hmm, Bisa sampai jutaan sel yang rusak. Sementara kemampuan regenerasinya lambat. hmm. Nah, jadi Jadi kalau mau bagaimana sehat begitu ya. ya, jadi lihat orang yang bikin marah nih, ntar lu ini bikin marah, sebentar, ini lucu kan, kan ini lucu tuh lihat itunya lucu, bisa begitu sih, Kalau orang bisa, lain lucu, kalau yang deket sama kita jadi gak lucu masalahnya di situ. ya ya, Kalau iya orang ya, lain, kalau jauh-jauh kita berasa lucu. iya ya, Orang yang ya dekat dengan kita. betul Bu, itu betul. Kayak contoh ini aja, kita kalau lihat sitkom tuh apa tuh yang Sophia Latjuba, yang dia jadi istrinya, terus suaminya tuh Oh iya. eh, maunya sendiri gitu kan. Hmm. Nah, itu kan kita ngelihatnya lucu ya Bu. Coba Hmm. deh kalau suami kita kayak gitu, wah. Berantem tiap hari. Itu dia maunya enaknya aja ya kan yang cari duit istrinya terus udah gitu dia merentah-merentah coba kita ketawa loh berarti sebetulnya itu bisa kita bikin jadi lucu walaupun itu pasangan kita Syaratnya sebetulnya adalah kita nggak boleh menganggap orang yang dekat dengan kita terlalu dekat, jadi melekat. Itu yang bikin kita, ya kembali lagi soal kemelekatan ya. ekspektasi yes karena kita tahu mengidentifikasi dia sebagai pasangan kita maka ada ekspektasi ada keinginan Hmm. dari kita untuk dia itu menjadi idealnya begini. Nah ini kembali lagi kan tadi senyum, setelah itu analisa. Analisa keinginan apa yang membuat saya merasa ini adalah masalah. Saya punya keinginan dia begini, saya punya keinginan ini harusnya jadinya seperti ini. Keinginan itu lepas dulu. Hmm. Dilepaskan, melepaskan kemelekatan itu terhadap keinginan itu, setelah itu ya sudah. Biasanya sih dengan gitu aja udah mudah ya. Kalau tadi dengan menganggap ini sesuatu yang lucu atau dengan mentertawakan, itu tekniknya memang cocok banget sih kalau buat saya yang sangat pemarah ya sangat pemarah itu ngeliat anak saya gini kamu mah ada anak mama ini ada ampun terus udah habis itu saya ngejayus dan akhirnya udah selesai akhirnya anak saya nggak pengen ketawa ngelihat saya ketawa sendiri gitu tapi itu sehat sih saya merasa lebih sehat dengan begitu mudah-mudahan sharing saya hari ini juga bisa membantu teman-teman terakhir marah. Soal marah ini sedikit aja ya. Kalau misalnya marahnya, Anda adalah masuk orang kategori yang marahnya ditahan, hati-hati ya. Karena marah yang ditahan itu, saya melihat beberapa teman saya yang punya kemarahan ditahan,
itu mereka berurusan dengan penyakit yang menyebalkan sekali ya menurut saya. Itu penyakit yang nggak perlu ada untuk teman saya itu gitu loh ya. Dan saya ternyata setelah belajar TCM, saya jadi tahu, oh karena kalau ditahan itu malah jadi stagnasi di dalam badan kita. Dan kalau sudah kayak gitu, penyakitnya juga nggak main-main. Dan stagnasi ini bisa terjadi di mana aja, apalagi perempuan yang dipengaruhi hormon. Hati-hati sekali. Terus gimana caranya? Saya nanti share ya. Saya nanti share videonya. Itu dari seorang profesor, sudah almarhum. Dia yang bikin American Dragon. Kalau teman-teman TCM mungkin tahu. Nah, dia itu memberikan solusi bagaimana supaya melepaskan marah. Jadi kita nggak boleh marah meledak-ledak juga nggak boleh. Jadi marah itu nggak boleh ditahan, tapi nggak boleh meledak-ledak. Artinya marah ini sebetulnya adalah suatu fenomena emosi yang fisiologis, tapi dalam batas tertentu. Orang yang nggak punya rasa marah juga salah. Menurut mereka ya, menurut teorinya mereka, itu akan menimbulkan masalah juga gitu. Nah, caranya seperti apa? Jadi beliau itu menyarankan kita ambil bantal, setelah itu kita tutup muka kita, terus kita teriak, udah selesai. Izinkan diri kita meluapkan di satu sisi, tapi di sisi lain batasi. Itu menurut beliau. Nah, ini mungkin ada teman-teman yang punya pendapat, silakan nanti saya share videonya. Ini sambil saya cariin. Gitu. Karena itu bahaya juga kalau kita, yang lebih baik adalah dengan tidak merespon itu sebagai suatu kemarahan ya, itu jauh lebih baik sebetulnya. Tapi seandainya Anda tidak bisa, maka tadi solusi yang kedua itu backup plan-nya. Ibaratnya ada plan A, ada rencana A, ada rencana B. Rencana A adalah kalau ada sesuatu kejadian dan kita nih misalnya kita lagi di jalan disalip orang, kan pengennya marah tuh, ya kan? Pas jadikan aja itu sesuatu yang lucu, lihat-lihat orang itu kayaknya udah kebelet nih, pasti udah kebelet nih kan, misalnya bisa begitu, atau kayaknya udah dimarahin sama istrinya nih telat pulang nih ya. Sesuatu yang membuat kita bisa mentertawakan apa yang tadinya mau membuat kita marah. Itu rencana A. Kalau masih gagal juga ya tadi, rencana B adalah Anda ambil bantal, tutup muka Anda teriak, udah selesai. Dan ini kalau buat bapak-bapak kayaknya works banget, karena nggak mungkin banyak bapak-bapak yang nggak berani marah depan istrinya. Iya ya. Iya, kalau buat bapak-bapak kayaknya ini lebih works sih, gitu. Seperti itu. Nanti saya share ya, sambil saya cari. Itu ada kok di kalau kita Jadi buka itu aja di nggak ada di grup ya? Bu apa itu? Sagita nggak ada di grup Daily Mindfulness ya? Ada. Ada. Nanti kirim ke grup. Oke, siap. Dan, ya seperti itu. Dan itu sharing saya malam ini. Mungkin kalau ada teman-teman lain yang mau share, silahkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman. Dan terima kasih juga dari teman-teman tadi masukannya ya. Bagaimana Terima kasih Bu Sagita. luar biasa tuh. Ya, bagus Gimana banget. senyum dulu. Senyum dulu sebelum marah itu keren loh itu. Terus Nanti kemudian kapan-kapan Susi Asian bawain topik senyum sebelum marah. Waduh, itu cakep tuh. aduh. Nanti ya Bu, belum punya Saya boleh persiapan. nggak sharing? Saya boleh nggak Baik, sharing Ibu sebentar? Oh, boleh. Iya, boleh. Buin banget, mau banget. Gimana silakan. Jadi gini, kan saya tinggal di Palembang. Terus di Palembang ini akan ada namanya Pasar Kentut. Pasar Kentut ini jalannya itu bisa tembus ke tempat, kan banyak lorong tuh kecil-kecil. Nah, di sini penduduknya itu miskin, itu tanahnya bodong, maksudnya tanah itu banyak ceplokan, padahal bukan tempat dia. Jadi dia bangun rumah-rumah yang yang maksudnya tuh yang liar lah kayak gitu kan. Dan Yayasan Buddha Seci pernah bedah rumah di sini. Nah, karena tempat ini sangat familiar kan. Dulunya kan saya ada maksudnya ikut dalam kegiatan ini. Terus saya tahu di situ adalah sarangnya narkoba, copet, perampok dan sebagainya di situ. Sering terjadi hura-hara gitu. Kadang siang-siang pun polisi pakai preman bisa kejar-kejaran di situ dan bawa parang gitu ya. Parang kalau Palembang tuh parang pisau gitu ya yang panjang. Jadi ada suatu hari saya pengen ke pasar sana.
kan ada pasar di situ, yang saya jarang sih sebetulnya ke pasar. Jadi pas ke pasar itu saya deg-degan di pinggir jalan itu kan, karena kalau agak ke dalam saya tuh sudah sering dan ada kenal berapa preman gitu loh. Kadang-kadang mereka akan panggil saya Bu Helen katanya, nanti kamu dicopet katanya kayak gitu kan. Eh, masa mau copet saya sih, saya kesini kan kadang-kadang survei. Saya ngomong apa adanya. Saya bilang kadang saya bawa tas, terus di dalam tas itu ada uang sedikit, terus saya pakai 2 HP, aku bilang. Satunya untuk foto-foto, satunya untuk komunikasi. Oh ya 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 katanya, nanti saya dampingin katanya gitu. Saya ituin gitu. Itu ada berapa preman seperti itu. Terus ada suatu hari Minggu saya ke sana. Saya pengen beli sesuatu, ada nasi lemak ya di situ ya. Saya lihat ini kayaknya saya jarang lihat deh. Dia pakai tato gitu ya, tato dengan muka yang sedikit mungkin kurang tidur ya, kayak kurang gizi gitu. Nah, waktu saya masuk agak ke dalam, saya sapa dulu. Kan kalau orang Palembang itu kan biasanya panggil cowok tuh kakak. Mungkin kalau di Medan kakak itu cewek ya. Jadi aku bilang, permisi kak, aku sambil senyum begitu ya. Dan dia memberikan senyumnya juga yang indah gitu loh ya, kepada aku. Jadi di situ tidak ada rasa takut sama sekali. Dan karena aku menyapa, mungkin ya pada saat dia melihat aku, mungkin ya menurut aku dia mempunyai pikiran yang negatif atau apa, mungkin lapar ya pada jam 9 kayak gitu kan belum makan ya atau gimana. Mungkin ada timbul negatif yang ada pikirannya. Tapi saya mencoba untuk memberikan senyum Tenang. dan menyapa, selamat pagi gitu ya. Dan dia juga senyum di situ. Nah, itu tuh saya rasa dengan kita mulai senyum dengan siapapun itu membawa kedamaian, cinta kasih yang tulus, dan apapun yang timbul pada saat itu lawan kita itu mungkin eh, menjadi buyar gitu loh, pikiran-pikiran negatif dia akan tersentuh juga gitu. Itu yang saya tangkap dari itu. Makanya sekarang jadi apa yang tadi sharing memang saya menyimak dan saya akuin saya pernah terapkan seperti itu. Jadi nggak rugi kalau kita kasih senyum ya. Oke, makasih. Wah, luar biasa, keren, 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 keren. Keren. Gimana teman-teman yang lain? Bahkan bisa mengubah situasi yang menyeramkan jadi friendly, nyaman, Ya, dan luar biasa. Wah, betul. keren. Kan ya kita kan nggak tahu tuh, mungkin pada saat itu kan dia kan kurang tidur, lapar kan, lihat saya belanja dengan dompet gitu atau tas gitu ya waktu itu ya, kan bisa saja dia berpikir ini nanti tak jamret atau apa. Dengan saya memberikan senyuman itu dia membalas mungkin niat yang awalnya ada jadi tidak ada gitu. Luar biasa. Oke. Tapi ingat juga buat teman-teman, saya dulu pernah melakukan apa namanya metode senyum ini, tapi dengan level kesadaran yang salah. Jadi saya senyum berharap orang yang saya senyumin senyum balik. Ternyata orangnya nggak bisa senyum. Akhirnya saya jadi bete. Nah itu jangan gitu, nggak apa-apa, biar aja dia mau senyum mau enggak. Yang penting saya sehat. Yang penting kita menjaga kewarasan kita saja. Mantap, luar biasa. Padahal waktu masuk ke tempat itu saya rasa apa namanya ekspektasi untuk apa ya namanya untuk seorang kita senyum terus orangnya balas senyum kecil sekali kali ya, harapan untuk dibalas lagi dengan senyum, tapi Udah ternyata berhasil. latihan soalnya Bu Helen dicuci. Wih, mantap, luar biasa. Dan Saya pernah punya satu kenalan ya, selalu wajahnya kayak senyum. Rupanya dia untuk itu dia kursus loh. oh ya, Mm-mm. keren keren. Dia kursus spesial untuk supaya setiap saat dia bisa begini, cowok. Tapi itu susah sih, apalagi kalau yang sudah bertahun-tahun kebiasaan cemberut. Wah, itu PR banget. Si kursus. Harus kursus ya, betul betul sekali. Em, apa namanya kalau di Cikung, bagaimana kita mengakses energi terbaik dari alam semesta, dan di mana energi itu memiliki efek penyembuhan yang luar biasa saat masuk ke dalam jalur energi kita, mengisi setiap tantien kita dan berkumpul di siat tantien kita, maka energi yang kemudian dipancarkan dari diri kita itu bisa 100 kali lipat daripada energi orang biasa. Itu berawal dari
cara mengakses energi itu adalah dengan tersenyum. Gitu. Jadi Pokoknya rumusnya kan mulai saat ini kita belajar senyum yes, semaksimal mungkin di sepanjang hari. yes. Sebisa-bisanya, sebisa mungkin. Oke. Teman-teman kita tekatin yuk. Dari saya itu terima kasih loh teman-teman, Ibu Helen, terus itu juga tadi siapa namanya? Bun Agustina. Wan Agustina, ibu-ibu Iya. semuanya. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Sama-sama Terima kasih Bu juga. Sagita, terima Iya. kasih. Oke. Selamat malam. Terima kasih Bu Sagita. Ya. Hari ini sudah membawa kita ke arah yang lebih baik lagi ya. Nah, terima kasih juga teman-teman semua yang sudah bergabung. Sampai jumpa di minggu depan. Bye.